Kepada Allah yang Maha Tinggi, kami datang kepadamu ya Tuhan. Namun kami juga sadar Engkau bukan Allah yang jauh di sana, tetapi Allah yang dekat dengan kami. Allah yang datang mendekat dengan kami. Karena itu kami mempunyai keberanian untuk mendekat kepada Engkau di dalam ibadah pada hari ini, supaya kami boleh mengingat nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, bukan hanya kami berdoa supaya kami datang mendekat kepada Tuhan, tapi kami mau berdoa untuk hal yang lebih penting, bahwa Engkau mendekatkan kami kepada firman-Mu ya Tuhan. Supaya hati kami boleh dibawa mendekat kepada hati Tuhan. Ini yang kami doakan pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini melanjutkan eksposisi dari kitab Kejadian. Yang lalu itu kita membahas dari pasal ke-7, yaitu tentang Bahtera Nuh. Dan sekarang kita akan membahas pasal ke-8 dan ke-9. Dua pasal yang cukup panjang, tetapi kita tidak akan membaca panjang lebar. Saya hanya ingin memberikan sedikit review bagi yang tidak datang yang lalu. Begitu, kita mungkin familiar mendengar cerita tentang Nuh dan Bahteranya ya. Tapi sekali lagi, kitab ini ingin menceritakan kepada kita bahwa kisah ini bukan kisah cute, kisah anak-anak di mana binatang-binatang lucu masuk ke dalam bahtera dengan tersenyum. Bukan, ini kisah bencana universal. Kalau Bapak Ibu melihat gambar-gambar tentang Palu, Donggala yang hancur lebur, ada tim kita yang memberikan gambaran-gambaran yang mengerikan begitu ya, bagaimana air tsunami itu menghancurkan pesisir dari Palu itu sampai tidak berbekas gedung-gedung yang itu sudah hancur berantakan gitu. Itu belum seberapa saudara, kalau digambarkan dengan air bah Nuh ini ya, yang dikatakan menghancurkan seluruh dunia. Jadi ini pasti jauh lebih mengerikan. Tetapi fokus dari Kejadian 6 ini tentang air bah ini, fokusnya bukan tentang Allah yang menghukum saja. Betul, Allah menghukum, Allah menghakimi. Tetapi ada satu ayat yang menjadi perhatian kita di khotbah yang lalu, itu adalah di pasal ke-6 ayat ke-6 juga gitu. Bahwa menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi kisah Bahtera Nuh ini adalah kisah Allah yang menghukum, tapi sekaligus juga Allah yang menangisi dosa. Allah yang menghakimi, tetapi hakim yang menangisi dosa-dosa orang yang dihukumnya gitu. Seringkali kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai bahkan teman gitu ya, kita bisa menghukum orang, kita bisa mengkondem orang, tapi kita tidak menangisi dosa-dosa orang yang kita kondem. Kalau kita membaca dari koran begitu ya, tentang orang Kristen yang mungkin jatuh begitu, atau hamba Tuhan yang jatuh, atau orang Kristen yang ditangkap, kita gampang untuk mencerca. Tetapi satu hal yang lebih sulit adalah apakah kita mendoakan saudara seiman atau orang-orang ya yang di dalam dosa demikian. Maka pasal ke-7 ini menceritakan tentang bagaimana penghukuman ini adalah pembalikan dari kisah Kejadian. Bagaimana Tuhan menjadikan dari yang tidak berbentuk menjadi sesuatu yang indah. Di dalam kisah air bah ini diputar balikan. Semua yang ada di dalam dunia dihancurkan satu persatu. Misalnya kejahatan di dalam ciptaan, lalu ada keputusan Tuhan untuk menghancurkan dunia. Lalu tetapi Tuhan memberikan anugerah kepada Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Lalu air bah mulai dan air bah berkuasa atas bumi tersebut. Sama seperti di Kejadian 1 di mana air masih berkuasa memenuhi bumi semuanya. Jadi benar-benar ditunggang balikan. Lalu pasal yang ke-8 yang kita akan bahas hari ini itu adalah recreation. Ini digambarkan pembalikannya lagi, pembalikan dari pembalikan. Dan ini berarti mirip dengan pasal yang pertama. Dan kita melihat bagaimana air bah surut, bumi mulai mengering, dan ucapan ilahi tinggalkan bahtera, keputusan Allah untuk mempertahankan keteraturan, dan ucapan ilahi yang keempat yaitu adanya covenant, Tuhan membuat perjanjian. Nah di slide berikutnya saya akan melihat bahwa pasal 7 dan pasal 8 ini itu paralel begitu. Itu membentuk satu kiasmus di mana waktu mulai dari pasal 6 seterusnya dari kejahatan sampai kepada kenaikan air bah, lalu ada paralelnya masing-masing.
Air bah naik, air bah menyurut. Bumi, permulaan air bah di paralel dengan bumi mulai mengering. Masuk bahtera paralel dengan tinggalkan bahtera. Lalu keputusan untuk menghancurkan, sekarang Tuhan mengganti keputusannya. Keputusan untuk mempertahankan keteraturan. Yang tadi tentang kejahatan manusia, sekarang yang ditekankan adalah covenant Tuhan, anugerah Tuhan. Dan apa yang menjadi center point? Kalau Bapak Ibu tahu tentang ini ya, skema kiasmus, yang menjadi terpenting dari skema kiasmus ini adalah tengah-tengahnya. Jadi seperti hamburger, tengah-tengahnya yang penting itu. Apa itu yang terpenting? Yaitu adalah pasal 8 ayat 1. Yaitu ayat ini. Allah mengingat Nuh. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Yaitu tentang bagaimana Tuhan kita mengingat umatnya. Saudara pernah dilupakan? Waktu masa kecil, pengalaman masa lalu pernah dilupakan? Pernah misalnya cerita tentang, saya ingat sekali. Saya orang pelupa gitu, tapi masa kecil saya nggak banyak ingat. Tapi saya ingat satu hal, mama saya beli mainan dan dia cuma beliin mainan buat koko saya. Dia lupa beli mainan buat saya. Dan pengalaman itu membekas sampai sekarang. Saya dilupakan oleh mama. Waduh, sampai sekarang nih sudah puluhan tahun masih membekas gitu, masih ingat gitu. Dan mungkin kejadian-kejadian dilupakan itu sepele, kita bilang sepele gitu. Tapi banyak hal yang kita alami, mungkin kita merasa dilupakan. Misalnya bos semua kasih pesangon, tapi saudara satu-satunya pegawai yang tidak dikasih pesangon. Kelupaan gitu. Tapi kan kita bukan cuma lihat oh ini sekedar kilaf, tapi kita melihat ini kita tidak dianggap penting. Atau saudara murid yang sedang pergi retret satu bus semua sudah pergi, tiba-tiba dia baru datang telat gitu ya, dilupakan. Oh kami nggak sadar ada kamu, ya berarti kamu dilupakan, kamu tidak penting. Seakan-akan gitu kan, seperti Papa Daud gitu, punya 7 anak, Samuel datang, mana anakmu? Semua sudah ada, masa nggak ada lagi? Oh iya ada. Daud di padang, kelupaan, kebanyakan anak sampai lupa. Itu ya, bukan kebanyakan anak, apa ya, dilupakan. Itu satu pengalaman yang enggak enak. Kita enggak suka itu dilupakan, di neglect, di excluded. Kalau grup WA semuanya misalnya mau migrasi, terus ada satu orang kelupaan di include, pindah gitu ya. Orang yang dilupakan untuk di invite ulang itu biasanya akan merasa bukan cuma sekedar lupa ya, kalian sengaja ya supaya tinggalin saya ya, bikin grup baru supaya saya merasa di kick out. Jadi bukan cuma merasa dilupakan, tapi juga merasa dilupakan itu adalah merasa tidak dipentingkan, merasa disingkirkan. Karena itu yang menjadi fokus di hari ini adalah Allah mengingat Nuh. Tapi waktu Tuhan mengingat beda dengan manusia mengingat ya. Kalau kita mengingat, kamu ingat gak itu Mother's Day tanggal berapa? Iya ya, tunggu tuh, saya tahu. Tapi filenya ketinggalan itu di folder mana ya? Tunggu, saya cari dulu ya. Otak saya ini banyak folder yang berantakan. Filenya itu ada di salah satu folder yang berantakan. Kadang-kadang kita begitu ya. Kunci rumah di mana ya? Handphone ketinggalan di mana tadi ya? Kita tahu satu fakta, tapi fakta itu ternyata kayaknya tercecer di otak sebelah kiri atau kanan, kita kurang jelas gitu. Ya semoga masih ada di dalam otak. Tapi semuanya itu adalah itu yang kita lihat tentang ingatan. Tapi waktu dikatakan Allah mengingat, itu dalam bahasa Ibraninya adalah zakar. Zakar ini boleh dibilang ada 2 macam ingatan, dan zakar itu tipe yang mana ya? Begini. Misalnya ada 2 pria, ini ada satu artikel yang menggambarkan 2 macam ingatan ini dengan baik gitu. Yang pertama adalah Tom gitu. Tom dan Charlie, kita anggap aja Tom dan Charlie gitu. Tom menikah dengan Tina, Charlie menikah dengan Cherry. Lalu Tom dua-duanya ini teman baik, lalu sama-sama merayakan anniversary, pernikahan ke-10 begitu ya. Pernikahan anniversary yang spesial gitu. Lalu Tom pagi hari sudah bikinkan breakfast yang spesial untuk Tina. Lalu siang-siang Tina udah kasih show gambarnya ke Cherry. Lihat nih breakfast spesial dari suami.
Tina nggak dapat apa-apa. Tina bilang, oh mungkin suami saya sedang bikin surprise buat nanti malam. Lalu siang-siang Tina di kantor dapat satu rangkaian bunga, satu bouquet of roses gitu ya di kantor. Surprise, wah terima kasih suamiku. Malam-malam waktu pulang, dia pulang ke rumah buka pintu, ternyata Tom sudah membuat lingkaran lilin-lilin yang kecil yang membentuk hati dan dia ada di dalamnya. I'm in your heart, darling. Gitu ya. Wah, spesial sekali. Pasti malam itu anniversary yang sangat berkesan buat Tina gitu. Tapi malam-malam waktu Charlie dan tadi siapa? Cherry ya, saya lupa ini. Dan Cherry, malam-malam waktu mereka sudah tidur, Cherry dengan wajah merungut dan dia berkata, kamu ingat gak hari ini apa? Saya ingat kok, hari ini Kamis kan? Gitu ya. Bukan, ada lagi yang lain. Oh saya tahu di kalender saya sudah tadi saya punya Alexa gitu ya. Itu Alexa sudah mengingatkan, itu apa namanya Google Alexa itu sudah mengingatkan ini reminder gitu. Boss, today is your 10th anniversary day. Oh, thank you Alexa. Jadi kamu ingat gak hari ini apa? Oh, saya ingat. Istriku, hari ini adalah anniversary kita yang ke-10, bukan? Happy anniversary. Lalu setelah itu, jadi kamu ingat? Kak ingat, tadi Alexa sudah ingatkan. Terus dia, betul kan Alexa? Iya betul. Nah, malam itu apa yang terjadi? Saudara, kayaknya Charlie tidur di sofa dengan Alexa di luar gitu ya. Karena yang kita inginkan waktu mengingat di sini itu bukan cuma ingatan seperti saya mengingat kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus gitu. Yang diinginkan oleh Cherry itu bukan Charlie mengingat bahwa anniversary kita adalah tanggal 21 Oktober. Bukan cuma itu saja. Yang diinginkan oleh istri-istri di dalam anniversary bukan cuma ingat taruh reminder di kalender, tapi juga ingat yang disertai dengan tindakan ilahi. Bukan ilahi, dengan tindakan gitu ya. Ada dua macam. Yang satu ingat dengan tindakan, yang satu cuma ingat aktivitas otak doang begitu. Nah, kita percaya di dalam Allah mengingat Nuh ini adalah memakai konsep zakar, konsep Ibrani yang berarti ingat dengan tindakan. Yaitu adalah zakar itu ingat yang disertai dengan tindakan ilahi. Jadi waktu Allah mengingat Nuh bukan berarti aduh saya lupa loh. Si Nuh itu di Bahtera udah terapung-apung 5 bulan. Saya lupa. Sama seperti saya pernah disuruh manasin itu sup gitu. Saya tinggal tidur, terus tahu-tahu saya kebangun kebakaran. Ternyata pancinya sudah sampai hitam saudara-saudara. Saya lupa matikan. Bukan cuma seperti itu ya, bukan cuma aduh gila udah setengah jam saya lupa matikan. Tuhan bukan demikian. Tapi waktu Tuhan dikatakan Tuhan Allah mengingat Nuh, dia sedang berfokus kepada perjanjian Nuh dengan Nuh di 6 ayat 18. Tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Jadi yang dimaksud di sini adalah fokusnya waktu Tuhan mengingat Nuh, fokusnya sekarang dia akan bertindak. Dia akan fokus kepada objek kasihnya tersebut gitu. Saya orang yang pelupa. Kalau saudara pengurus yang sangat sering dealing dengan saya pasti sudah tahu saya salah satu orang paling pelupa dan yang paling bisa tahan cuman istri saya. Lalu dia tuh selalu kalau saya lupa sesuatu begitu ya, saya merasa tertuduh begitu. Dan saya selalu berusaha memproteksi, ya memang otak saya terbatas, saya cuma 2 giga nggak bisa store banyak-banyak gitu. Tapi dia selalu menuduh saya demikian. Misalnya satu waktu kita mau nonton bareng, dia sudah ingatkan lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, jangan lupa bawakan kacamata gitu. Dan alhasil saya sampai ke bioskop, saya lupa bawa kacamatanya gitu. Dan ini sudah menikah, jadi saya nggak bisa dengan alasan yang penting kan kita bisa lihat-lihatan di bioskop. Nggak bisa itu, ini sudah menikah jadi gombal tidak berjalan lagi. Dan yang terjadi adalah dia marah besar, kan saya tahu kamu pelupa, makanya saya ingatkan sampai berkali-kali dan itu pun masih lupa. Iya saya bilang iya banyak kerjaan, lagi persiapan khotbah, lagi ini gitu ya dengan berbagai alasan. Tapi dia selalu bilang enggak, kamu tuh bukan lupa, kamu tuh tidak peduli.
Kalau kamu peduli, kamu tidak akan lupa. Kalau kamu punya kasih di dalam hati, kamu tidak akan lupa gitu. Jadi menuduhnya adalah kamu tidak mengasihi, kamu tidak peduli. Saya bilang bukan, ini separate issue loh. Ini saya lupa dengan kasih itu jangan digabungkan gitu. Jangan disama-samakan gitu. Tapi enggak, dia bilang kalau kamu lupa berarti kamu tidak peduli, tidak punya hati, tidak mengasihi. Dan waktu saya persiapan ini, kira-kira itu konsep Yahudi. Konsep Yahudi adalah kalau lupa berarti tidak bertindak. Kamu hanya sekedar di dalam proses otak saja, tidak begitu. Jadi saya mulai lihat, jangan-jangan istri saya punya darah Yahudi ya. Saya tidak sadar, ternyata dia tahu konsep ini tanpa harus menggali dalam bahasa Ibrani, Zakar, dan yang lain-lain. Jadi saya akan kasih beberapa contoh. Setiap kali kata Allah mengingat di dalam Alkitab, itu selalu fokusnya adalah tentang Allah sekarang akan bertindak. Allah sekarang sudah menyingsingkan lengan bajunya, sekarang dia akan bilang, now is the time for me to take action. Misalnya di Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh. Tindakannya adalah Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun dan surut. Kejadian 9 ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Allah tidak akan menghukum lagi. Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkan Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan tersebut. Kejadian 30 ayat 22, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Bukan berarti ini Allah lupa Rahel siapa, tetapi yang dilakukan adalah Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Allah itu sudah bilang, now is the time untuk kamu sekarang hamil. Bukan yang kemarin-kemarin, tetapi sekarang. Keluaran 2 ayat 24, yaitu ketika Musa menulis ini kepada pembacanya, adalah Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini Kejadian 2 ayat 24 ayat akhir. Kejadian 3 yang dilakukan oleh Tuhan adalah Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu yang terakhir di dalam perjanjian baru, kalau Musa diutus menjadi juru selamat bagi orang Israel, maka di Lukas 1 ayat 54 adalah ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Ini doa dari Maria. Lalu saya ingin bandingkan dengan Tuhan Allah ingat. Tapi di Alkitab juga dicatat tentang Tuhan lupa. Apa itu? Kalau Tuhan ingat itu adalah berarti sekarang dia mengambil tindakan. Maka kalau dicatat Allah lupa, bukan berarti dia hilang ingatan, dia pikun. Tetapi waktu dicatat Allah lupa, itu berarti dia tidak akan mengambil tindakan. Kebalikannya ya. Coba kita baca dari Mazmur 77 ayat ke-10. Mari kita coba baca. Mazmur 77 ayat ke-10. Mari kita baca 1, 2, 3. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Di sini pemazmur itu bukan suruh bilang Tuhan ingat dong, bukan. Yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini di dalam penderitaannya itu adalah Tuhan kapan engkau mengingat kami. Yang di dalam maksud arti sebenarnya adalah kapan engkau bertindak menyelamatkan kami. Kami sudah menunggu, menanti kapan engkau bertindak. Begitu. Dan di ayat 12-nya, aku hendak mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat-ingat keajaiban-keajaibanmu. Jadi tema mengingat ini ya terus bergulir dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Dan tema mengingat ini adalah bukan hanya tentang Allah mengingat, tetapi juga respon manusia terhadap Allah yang mengingat. Di dalam konteks ini adalah ketika Allah mengingat Nuh, respon dari Nuh adalah Nuh taat. Gitu. Coba bayangkan ini ya, mereka itu Nuh sudah terombang-ambing di dalam bahtera yang bentuknya itu bukan seperti kapal pesiar
eh, kapal pesiar yang mewah, Caribbean, bukan, tapi itu lebih menyerupai peti mati yang terapung, di mana di dalamnya itu ada Nuh, istri, 3 anak dan 3 menantunya, dan juga ratusan atau bahkan ribuan binatang di dalamnya yang harus diurus, dikasih makan, membersihkan kotorannya setiap hari. Jadi saya percaya 5 bulan terapung-apung di dalam kapal itu bukan satu experience yang menyenangkan, bukan satu pengalaman yang membuat mereka it's okay gitu. Tapi pasti sedang menantikan kapan Tuhan ini air surut. Saudara pernah terperangkap banjir di Jakarta? Kalau yang rumah Kelapa Gading sepertinya pernah ya. Berapa lama ya pernah di Jakarta? Paling lama itu terperangkap berapa lama saudara? Ada yang lebih seminggu gak ya? Pernah ya seminggu ya? Seminggu terperangkap nggak bisa di mana-mana, di rumah doang. Tapi ya rumah masih ada listrik, masih bisa beli makanan, masih yang lain. Tapi itu saja kita sudah minta ke Tuhan supaya air disurutkan. Itu bukan pengalaman yang enak begitu, terperangkap banjir. Tapi ini yang dilakukan oleh Nuh gitu ya. Bahwa Nuh itu menantikan Tuhan kapan Tuhan mengambil tindakan untuk menyurutkan ini. Dan waktu dicatat berkali-kali bahwa Nuh taat, bahwa Nuh itu waktu sudah di pasal ke-8 ya, air bah surut gitu. Dikatakan di sini air bah itu akhirnya muka bumi mulai kering, dan sudah ini tidak dicatat Nuh keluar dari bahtera. Sampai kapan? Sampai ayat yang berikutnya itu adalah ayat 15, berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Jadi Nuh baru keluar dari bahtera setelah diperintahkan oleh Tuhan. Sebagaimana dia baru naik ke dalam bahtera setelah mendapat perintah Tuhan. Dia tidak mengambil waktu, dia tidak buru-buru pengen keluar, pasti dia pengen buru-buru gitu. Saudara bayangkan saja kalau saudara pergi pesiar dengan mertua gitu 5 bulan. Atau yang mertua di sini dengan 3 menantu lagi ya, dengan 3 menantu begitu, ditambah dengan segala binatang gitu. Saya percaya itu bukan pengalaman yang menyenangkan gitu. Pasti ingin cepat-cepat keluar gitu. Kalau bisa secepatnya keluar atau secepatnya lempar mertua keluar, lempar menantu keluar gitu. Itu yang kita inginkan gitu. Tapi Nuh sepenuhnya taat gitu. Saya pernah ingin berangan-angan waktu khotbahkan yang sebelumnya itu ya, yang 3 minggu yang lalu, kenapa nggak dicatat perasaan Nuh sedikit pun ya? Maksudnya tadi kan lumayan menarik kalau kita mulai berandai-andai 3 menantu berantem, mertua lempar kucing, dia lempar jerapah gitu. Kenapa nggak ada perasaan itu, nggak ada perasaan bosan, nggak dicatat tentang kebosanannya, kemarahannya, tentang ini, nggak ada satu catatan sedikit pun tentang siapakah Nuh atau perasaan Nuh, apa yang dilakukan mereka di dalam bahtera, bagaimana mereka berelasi di dalam bahtera, tidak ada satupun. Tapi yang dicatat yang menjadi penekanan dari penulis di sini berulang-ulang adalah di pasal ke-6 yang sebelumnya ya. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Tepat seperti yang diberitakan Allah. Hanya satu yang ditekankan, ketaatan Nuh. Jadi berulang-ulang yang ditekankan Allah tentang ketaatan Nuh. Jadi sekarang coba yang berikutnya, ketika bangsa Israel, bayangkan ya, pembaca awal Musa dan bangsa Israel yang sedang, mereka nggak dikelilingin oleh air bah, tapi mereka dikelilingi oleh pasir, padang pasir yang waktu siang mungkin terlihat seperti air gitu. Jadi mereka sama-sama terperangkap gitu. Mereka sama-sama sedang menantikan kapan selesai. Kalau itu kapan mendarat, kita kapan sampai ke tanah perjanjian. Jadi di tengah-tengah itu saya percaya mereka juga waktu baca mirip banget sama kejadian kita ya. Mereka bisa mengidentifikasikan Musa itu dengan Nuh. Dan semua orang di dalam bahtera itu adalah kami, bangsa Israel. Dan memang penulisnya itu mengkaitkan Nuh dengan Musa itu sangat-sangat precise gitu. Kata bahtera, bahasa aslinya adalah tebah. Kata itu nggak pernah muncul di tempat lain kecuali di perikop Nuh, Kejadian 6-10, dan di satu tempat yang satunya lagi. Kalau saudara suka main
ini ya, kalau ahli Alkitab suka main wordplay, kata-kata yang suka muncul, berarti itu sedang ingin mengkaitkan ini dengan ini. Dan tebak saudara, kapan kata bahtera muncul satu kali aja, hanya di satu tempat. Kata yang sama, bahtera kapan muncul lagi? Kapan muncul lagi bahtera ya? Nggak pernah ya. Ada di Keluaran 2. Keluaran 2 yaitu ketika Musa bayi yang kecil ditaruh di basket keranjang dan dibawa oleh arus, diselamatkan. Jadi kata yang sama bahtera itu memakai kata yang sama dengan basket, dengan keranjang yang menyelamatkan bayi Musa. Bagaimana Nuh diselamatkan oleh bahtera, Musa juga diselamatkan oleh bahtera mini ini, bahtera kecil ini. Dan kalimat kata yang sama lagi yang muncul di sini yang paralel begitu ya. Bagaimana orang-orang di zaman Nuh itu di cover, ditutup, ditenggelamkan, ditelan oleh air bah. Mereka orang-orang Israel yang sedang membaca ini, mereka ditelan oleh air bah. Bukankah itu yang juga kita lihat oleh tentara-tentara Mesir yang juga ditelan oleh air dari Laut Merah yang menyelamatkan mereka begitu. Mereka bisa selamat tetapi orang-orang lain enggak. Jadi waktu dikatakan Nuh taat, maka sama seperti ini ya. Seperti orang yang membaca kisah yang mirip sekali dengan kejadian kita, maka kita akan bilang, nah makanya kamu juga harus taat dong seperti Nuh dan keluarganya. Maka ini juga menjadi dorongan bagi Musa dan bangsa Israel untuk taat. Dan memang Tuhan juga ingin mengajarkan ketaatan bahwa kalau Nuh hanya boleh keluar setelah Tuhan perintahkan, maka kamu juga hanya boleh jalan setelah tiang awan dan tiang api berjalan. Kamu juga harus taat sepenuhnya seperti Tuhan mengajarkan ketaatan kepada Nuh. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga di zaman kita sekarang ya. Jadi bagi zaman Nuh, zaman Musa yang menulis pada zaman itu dan sekarang kita yang sedang membaca. Ini juga adalah satu gambaran supaya tema mengingat ini terulang. Bagaimana Nuh, Musa, bangsa Israel diajar taat tanpa harus mengeluh, tanpa harus bertanya kapan ya Tuhan. Kita tidak suka itu. Tapi itu yang diajarkan oleh Tuhan. Di sini ada satu ini ya. Ada satu cerita bahwa ketaatan itu gampang kalau kita mengerti. Tapi ketaatan itu sulit kalau kita nggak mengerti. Misalnya bangsa Israel diajar taat itu harus pindah, bongkar pasang tenda yang tentu sangat merepotkan. Baru sudah pindah tiga hari, baru sampai 3 hari sudah harus bongkar lagi pindah. Di tempat yang enak 3 hari pindah. Pindah ke tempat yang nggak enak 3 bulan. Nggak pindah-pindah, 6 bulan. Kapan Tuhan pindahnya? Kapan? Kita enggak tahu. Tapi di situ kita mesti belajar taat. Kadang-kadang kita itu kan komplainnya adalah kalau kita mau taat, kalau kita sudah mengerti. Itu bukan ketaatan. Itu sesuai keinginan kita. Tapi kadang-kadang Tuhan perlakukan berbagai situasi yang kita nggak ngerti kenapa, tapi kita belajar taat. Dan itu baru ketaatan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di situ baru kita fokus kepada Tuhan yang memberikan perintah. Kalau saudara mengalami badai kehidupan ya, di dalam sakit penyakit atau kondisi ekonomi yang sulit gitu, sangat mudah bagi kita itu untuk seperti mereka begitu bisa berkata, Tuhan melupakan kita. Bayangkan sudah 5 bulan kita bisa dengan gampang berkata kapan Tuhan. Mungkin Tuhan sudah lupa akan teriakan kita, akan doa kita. Dan saya waktu itu besuk di salah satu rumah sakit yang setiap minggu kita layani, di Rumah Sakit Omni di Pulau Mas itu. Saya dengan tim biasanya gitu, pisah-pisah tim. Lalu ada satu tim yang salah satu hamba Tuhan mahasiswa praktek dengan jemaat, satu oma begitu. Dan saya sudah selesai. Lalu si oma pas lagi keluar lagi lihat saya, Pak Heru, tolong Pak, tolong bantuin di sini situasi ini. Kenapa Bu? Ini Ibu Pendeta lagi marah-marah. Marah? Iya, lagi komplain sama Tuhan.
Waktu saya masuk, ya dia cerita, si Oma ceritain dulu, kasih preview dulu sebelum saya masuk. Ini dia lagi kecewa sama Tuhan gitu. Waktu saya masuk, si ibu pendeta ini sedang sedikit debat dengan mahasiswa praktek ini begitu ya. Lalu kenapa? Oh, saya bisa mengerti kenapa dia terpancing untuk membalas. Karena si ibu pendeta ini ya cukup frontal gitu. Udah nggak usah doa-doa, saya lagi marah sama Tuhan. Saya sedang kesel sama Tuhan. Dan otomatis mahasiswa praktek itu nggak boleh marah lah gitu ya, nggak boleh kecewa, Tuhan baik gitu. Saya tahu lah yang kamu ngomong, saya juga sudah lebih lama melayani dari kamu. Kamu belum lahir, saya sudah masuk hutan pelayanan. Terus ya saya datang cengar-cengir, lalu sudah siapkan ayat begitu ya. Tapi saya bilang jangan, belajar dari teman Ayub, mendengarkan gitu. Belajar mendengarkan. Lalu mulai dia ngomel semua ininya. Ibu kenapa marah? Oh iyalah, saya sudah melayani dia, sudah bangun gereja 7 di berbagai ini, lalu saya serahkan kepada orang, saya mulai lagi di tempat yang lain yang lebih sulit begini. Saya sakit, kanker sudah belasan tahun, sudah disembuhkan, saya minta sakit lagi. Dan sekarang ini, aduh tolonglah kau bilang sama si bos di atas itu, kasih saya istirahat dikit loh. Bos, tolonglah bos. Saya masa nggak boleh ngaso sedikit. Rekan-rekan pelayanan itu ada yang ikut conference ke Amerika, pulang, belajar ulang, belajar lagi. Saya ini nggak pernah ada kesempatan belajar, terus melayani Tuhan. Tapi ya ini yang saya dapat, sakit demi sakit. Saya nggak masalah dengan sakit gitu, saya tahu. Lalu dia mulai keluarkan Roma 8:28. Saya tahu Allah turut bekerja dalam segala hal gitu. Saya sudah siapkan ayat itu, udah dipakai gitu. Terus dia ngomong-ngomong, ya si bos lah itu tolong itu, jangan seenaknya. Aduh, mulai keluarin ayat, terus dia udah keluarin lagi ayat semuanya. Jadi saya nggak sempat ngomong apa-apa, saya cuma pikir dia langsung connect gitu ya. Ada telepati. Dia sepanjang ini dia keluarkan ayat demi, saya tahu lah maksudnya di dalam semuanya ini ada rencana Tuhan yang indah. Saya tahu semua itu, cuman ya tolonglah kasih nafas dikit lah. Maksudnya jangan terus-terusan beruntun seperti gini. Ya Tuhan baik, saya setiap hari bergumul sama Tuhan. Berdoa, nangis, menjerit sama Tuhan. Di satu sisi setelah itu ya, saya mulai sadar kenapa Tuhan rebuke teman-teman Ayub gitu. Teman-teman Ayub datang dengan theological correct, theological formulation yang correct semua, yang betul semua begitu. Tapi dicatat di dalam kitab Ayub berulang-ulang hanya Ayub yang I endow relationship dengan Tuhan, yang bergumul dengan Tuhan langsung. Ya memang dia mungkin terkesan tidak ortodoks begitu ya, ngomel, komplain dengan Tuhan. Tapi setidaknya dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ini yang saya lihat dari ibu ini gitu. Dia komplain, dia marah, dia kecewa, dia tolong bos, dan yang lain-lain. Tapi saya lihat bergumulannya betul-betul gitu. Dan sampai di akhir, udah selesai, oke lah sekarang kalian doakan saya lah gitu. Lalu kita doakan gitu ya. Udah nggak perlu khotbah lagi, dia sudah mengkhotbahkan kepada dirinya sendiri. Semua ayat-ayat itu dia sudah tahu sebenarnya. Tapi dia cuma perlu diingatkan cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan baik gitu, Tuhan baik. Ya. Sampai akhir saya bersyukur gitu. Saya datang tanpa harus berkata satu patah pun, ya tentu nanya-nanya gitu ya. Lalu dia mulai terpancing, mulai ini. Dan dia ditutup dengan Allah baik. Dia mengingat semua perbuatan Tuhan. Dan ini yang kita harus sadar bahwa Allah mengingat dan kita ingin di dalam pergumulan kita, di dalam badai mungkin kita sangat mudah bilang Tuhan lupa. Tuhan mengabaikan kita. Tapi sekarang adalah Tuhan ingat kepada kita, maka mari kita ingat kepada perbuatan-perbuatannya yang lama dan kita taat terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan hal pertama yang Nuh lakukan ketika bahtera itu mendarat, apa yang dilakukan oleh Nuh? Apa yang dilakukan oleh Nuh? Saudara kalau sudah pulang 5 bulan keliling, enggak pernah ya keliling 5 bulan. Tapi kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kita bikin selamatan, kita langsung tidur nyenyak. Tapi enggak, yang dilakukan oleh Nuh pertama-tama adalah di pasal 8 ayat 20.
Lalu Nuh mendirikan bahtera bagi Tuhan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Hal pertama yang Nuh lakukan adalah memberikan persembahan, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saya percaya ini pasti Nuh didorong oleh rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Dan ini memang betul, ini adalah pattern dari waktu Heidelberg Catechism mencatat pertanyaan demi pertanyaan begitu banyak, tapi itu bisa dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah kategori misery, sin and misery. Kategori kedua adalah tentang deliverance, diselamatkan. Kategori yang ketiga adalah tentang gratitude, rasa syukur. Jadi dosa, diselamatkan, bersyukur. Saya percaya ini satu pelajaran yang kita boleh petik, bagaimana kita benar-benar bisa tahu kita adalah orang Kristen sejati. Tanda orang Kristen yang sudah diselamatkan adalah satu, yang pertama, bersyukur. Gratitude. Karena orang yang diselamatkan tidak mungkin tidak bersyukur. Kalau dia tidak bersyukur karena dia sudah diselamatkan, mungkin dia tidak minta untuk diselamatkan. Tapi orang yang betul-betul sadar misery, sin, kesulitan, dan dia diselamatkan, pasti dia akan bersyukur. Dan ini yang dilakukan oleh Nuh. Dan ayat 21 dan 22, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ada 3 takkan ya. Penekanan yang begitu berulang-ulang yang menjadi emphasis dari penulis. Sulit kita bersyukur kita itu bisa diselamatkan atau diampuni begitu. Tapi yang lebih sulit adalah memberikan pengampunan kedua kali. Give second chance. Misalnya saudara, dulu saya saudara gitu ya. Ada satu pembantu yang pernah pulang meninggalkan tapi tidak kasih janji. Lalu pokoknya putus hubungan kerja begitu aja. Lalu tiba-tiba 6 bulan kemudian dia datang lagi. Bu, masih cari pembantu enggak bu? Saya mau kerja lagi. Pasti saudara akan berpikir, enak banget. Dia dulu pernah tinggal seenak jidat, enggak balik lagi, enggak kasih tahu, sekarang mau kerja lagi. Lalu suami istri mulai diskusi. Kasih kerja atau enggak? Iya, tapi nanti dia bisa kabur kapan aja. Susah kan? Second chance susah. Makanya napi ketika keluar, yang dulu pernah punya track record mencuri, begitu sekarang mau kerja di perusahaan, pasti sulit diterima. Yang dulu punya track record misalnya molesting, mau kerja di sekolah Calvin, pasti ditolak. Iya kan ya Bu? Iya kan ya Pak? Mungkin agak, ya kira-kira demikian ya. Pasti agak susah untuk diterima begitu. Atau apa? Teman baik yang pernah backstab kita begitu. Kita mungkin nggak akan, orang lain gue bisa kasih second chance. Tapi apa yang kamu perbuat kepada saya, no more second chance. Suami, istri, pasangan yang pernah dikhianati akan berkata no chance, no second chance. Kenapa dunia ini tidak mau memberikan second chance? Karena kita tahu di satu sisi ada perkataan-perkataan orang yang kalau saya terima dia lagi, apa jaminannya Pak dia tidak berzina lagi? Apa jaminannya dia tidak mencuri lagi? Tidak ada jaminannya. Saya nggak mau ngambil resiko itu. Karena itu dunia nggak mau kasih second chance. Nggak mau ngambil resiko, terluka lagi. Saya sudah pernah dilukai, saya sudah pernah menderita kerugian. Saya nggak mau lagi mengalami hal semua itu. Waktu saya mempersiapkan ini, saya baca satu artikel yang sangat menarik. Satu artikel pendek ini, dia lagi menceritakan tentang catatan kebangkitan Markus. Kalau saudara tahu, Injil Markus itu adalah Injil yang paling pendek ya. Kisah kebangkitannya pun juga paling pendek. Jadi si penulis ini ya, Max Lucado, satu catatan kecilnya, artikel pendeknya, dia bilang, saya baru menemukan satu ayat yang begitu bagus menceritakan tentang Injil. Dan hampir saya melewatkan ayat ini. Terus dia kasih tunjuk ayatnya, coba tampilkan.
Markus 16 ayat 7. Coba kamu cari di mana kata apa yang paling menarik di sini. But go tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him just as he told you. Waktu saya baca, terus berikutnya itu adalah halaman berikutnya. Terus dia bilang, coba lihat lagi. Kata mana yang menarik buat kamu? Saya baca-baca kok yang mana ya? Bapak Ibu bisa tebak gak kata yang mana? Kata yang mana? Kata yang mana? Iya, and Peter. And Peter ya. Bahwa ini malaikat sedang kasih tahu kepada wanita-wanita yang ini, sekarang kamu pergi, kasih tahu tentang kebangkitan. Yesus sudah bangkit. Seakan-akan catatan ini ya, lagi mau, atau dalam bahasa sekarangnya adalah malaikat lagi bilang, cepat pergi, kasih tahu para malaikat. Jangan lupa, Petrus juga make sure ya, pastikan Petrus juga dikasih tahu gitu. Kenapa? Karena Petrus pernah menyangkal 3 kali. Jadi jangan tinggalkan dia. Dia juga jangan sampai kelupaan di included, disertakan. Jadi di sini di sini kita lihat ya, enggak mengherankan ya, satu saat nanti ketika Petrus pengen pergi keluar dari kota Roma yang hendak dibakar orang-orang Kristen di ini, lalu dia bertemu dengan, ya katanya sejarah mencatat dia bertemu dengan penampakan Tuhan Yesus yang berkata, Quo vadis? Mau kemana Petrus? Dan dia ingat, saya tidak mau menyangkal Tuhan Yesus lagi. Dan apa sih yang membuat kita baca cerita-cerita penyalipan itu begitu mengerikan, tapi apa yang membuat seseorang menantang prajurit Romawi dan berkata, jangan salibkan saya seperti Tuanku, seperti Tuhanku, aku tidak layak, salibkan aku terbalik. Itu pengalaman atau kesakitan yang jauh luar biasa, karena darah sekarang mengalir ke kepalanya. Apa yang menyebabkan? Saya percaya adalah kalimat ini ya, dan Petrus. The Gospel of the Second Chance. Satu kutipan dari artikel ini saya bacakan. It is not every day that you will find someone who will give you a second chance. Much less someone who will give you a second chance every day. But in Jesus, Peter found both. Susah ya kita memberikan kesempatan kedua berkali-kali kepada orang yang terus-menerus jatuh, yang terus-menerus mengkhianati, yang terus-menerus backstabbing. Kita nggak bisa gitu. Tapi kita di dalam gambar ini bukan kita yang kesulitan menerima. Kita yang melakukan itu terus-menerus. Dan Tuhan harus terima kita terus-menerus. Tapi inilah, in Jesus Peter found both. Jadi kalau di dalam janji Tuhan ini, makanya Tuhan harus ngomong berkali-kali, aku tidak akan. Karena apa? Karena nanti Nuh waktu sudah mendarat, nggak ada jaminan kejahatan manusia tidak akan terulang lagi. Tapi nanti berikutnya kita akan membahas Nuh belum lama mendarat juga sudah jatuh lagi ke dalam dosa. Anaknya Ham dan Kanaan juga menjadi anak yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi rotasi kejahatan manusia akan terus bergulir begitu. Jadi yang masuk di dalam bahtera memang Nuh dan keluarga yang dipilih oleh Tuhan, tapi juga ada dosa yang ikut menyelinap masuk di dalam hati Nuh dan anak-anaknya. Waktu mereka keluar, dosa juga ikut keluar, ikut di dalam perjalanan sejarah manusia. Jadi karena itu Tuhan tahu ini akan terulang lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tuhan mau ngepel bumi setiap hari karena dosa manusia, darah yang tertumpah di atas bumi terus menerus. Tuhan bilang enggak, aku tidak akan lagi. 3 kali assurance, tidak akan lagi ada air bah. Dan seakan-akan kalau itu belum cukup, Tuhan bilang oke, panggil notaris. Kadang-kadang kita gitu kan, kalau perjanjian panggil notaris, black and white. Perjanjian materai, di atas materai baru kita merasa secure. Dan Tuhan bilang, sekarang aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, Nuh. Aku akan membuat covenant dengan engkau, bukan hanya dengan engkau, tetapi juga dengan seluruh bumi di sini ya. Yaitu di ayat pasal ke-9 ini adalah berbicara tentang
perjanjian Nuh dengan Nuh dan semuanya begitu. Lalu coba kita lihat di dalam pasal 9. Di dalam pasal 9 ini, dikatakan ayat yang ke-1 ya. Ayat ke-1 dan ke-7 itu menjadi bingkai yang mau menggambarkan apa yang menjadi image of God sekali lagi, perintah Tuhan sekali lagi, yaitu adalah Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Ayat ke-7 sama ya, beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tidak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Ada 3 kata yang sama yang muncul berkali-kali lagi ya, yaitu bertambah banyaklah. Jadi di sini memang ingin menggambarkan kontras terhadap ini ya, cerita-cerita air bah yang beredar di bangsa-bangsa Kanaan, Babylon yang lainnya, yaitu di cerita air bah yang lain, yaitu adalah Allah-Allah, dewa-dewa itu memberikan air bah. Kenapa? Karena manusia terlalu banyak, berisik, jadi terlalu membuat keributan yang kalau seperti orang tua, anak-anak terlalu ribut, udah saya nyahkan dengan air bah. Itu. Jadi dewa-dewa mereka nggak suka dengan overpopulation. Tapi justru yang di sini adalah gambaran Alkitab justru ingin mengkontraskan bagaimana Alkitab itu memandang population growth itu secara positif, bahwa ini adalah berkat Tuhan, bahwa ini adalah perintah Tuhan. Jadi karena itu yang menjadi perintah Tuhan pertama-tama di dalam new creation adalah bertambah banyaklah. Karena itu jomblo-jomblo bertambah banyaklah. Ini perintah Tuhan gitu. Jangan ditunda terlalu lama. Anis jomblo 4 bulan sudah ditegur oleh Jarot gitu. Bagi kalian yang sudah lebih dari 4 bulan bertobatlah. Jadi bukan cuma itu doang ya. Tetapi yang berikutnya adalah segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Yang berubah dari yang sebelumnya adalah sekarang manusia diberikan izin untuk menjadi karnivora, untuk boleh makan daging. Yang pencinta babi pasti akan bersorak-sorai, hore! Ini adalah perintah Tuhan yang menjawab ini ya, menjawab apa tentang tuduhan vegetarian dan yang lain-lain. Memang Tuhan memberikan di sini. Hanya darahnya jangan kamu makan. Lalu nanti di dalam imamat mulai setelah ada bangsa Israel harus membedakan dengan bangsa-bangsa yang lain, diberikan diet list yang berbeda gitu, yang membedakan mereka berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Tapi nanti setelah di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus semua ini sudah digenapi, maka waktu Petrus disuruh pergi kepada Cornelius, diberikan kamu boleh makan semuanya lagi. Jadi ini kita bisa melihat ininya, gambarannya. Lalu baru ayat yang ke-9, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Inilah yang sekarang perjanjian dan tanda. Kenapa perjanjian harus ada tandanya gitu? Karena ini seakan-akan covenant, perjanjian Tuhan, sekarang ada legalisirnya, ada materainya, ada copnya begitu. Nah apa? Setiap perjanjian Tuhan nanti dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Daud, dengan bangsa Israel, semua ada tandanya, covenant and covenant sign. Yang di sini adalah perjanjian tandanya dengan Nuh ditandai dengan pelangi, begitu ya, rainbow. Nanti perjanjian Allah dengan Abraham ditandai dengan sunat. Gitu, sunatlah setiap anak pada hari ke-8. Nanti waktu Musa sampai ke Gunung Sinai, Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Covenant sign-nya adalah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat, ini menjadi khusus bagi aku. Lalu di Kejadian 3 ayat 9 ayat 13 dan 16, barulah ini dicatat dengan lebih mendetail tentang covenant sign tersebut ya. Coba kita bacakan ayat 13, 14, 15, dan 16. 1, 2, 3. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi,
Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian, covenant sign. Maka aku akan mengingat. Dulu saya selalu melihat rainbow itu adalah supaya kita ingat Tuhan gak akan kirim air bah lagi. Tapi waktu kita teliti lebih mendetail ya, ini bukan supaya kita ingat loh. Supaya siapa yang ingat? Tuhan yang ingat. Supaya aku akan mengingat perjanjianku. Supaya aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Tuhan gak pernah lupa kan? Kenapa dia harus dicatat sampai 2 kali? Allah akan mengingat, Allah akan mengingat. Karena nanti ketika di dalam perjalanan sejarah umat Tuhan merasa dilupakan oleh Tuhan. Misalnya ketika mereka dibuang kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan ada satu catatan tuduhan bangsa Israel kepada Tuhan bahwa engkau melupakan aku. Mari sekarang kita buka dari Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Kenapa Tuhan berkali-kali mau bilang aku tidak akan melupakan, aku akan mengingat. Kita baca 3 ayat ini ya. Yesaya 49 ayat 14, 15 dan 16. 1, 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhanku telah melupakan aku. Maka Yeremia Tuhan mengirim Yesaya untuk mengingatkan dan menghibur dia, yaitu di ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan mau bilang, ibu menyusui aja tidak mungkin melupakan anaknya. Tapi sekalipun ada emak gendeng melupakan anaknya, bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku telah melukiskan engkau, aku sudah tato namamu di telapak tanganku. Gak mungkin hilang, gak mungkin dicuci hilang namamu. Dan karena itu ya, ini Tuhan tuh sekali lagi ingin terus menerus menyatakan kepada umatnya, aku tidak melupakan engkau. Kamu tidak bisa tuduh Allah melupakan engkau. Bukan, kalau engkau di dalam badai, berdoalah Tuhan mengingat. Karena waktu Tuhan belum tiba. Maka di sini memang menghiburkan sih Tuhan mengingat umatnya kalau kita di dalam badai. Tapi ada bahaya juga kalau Tuhan mengingat kita senantiasa. Betul ya, kita terhibur kalau kita di dalam kesulitan, di dalam mara bahaya, di dalam sakit penyakit, kita mau Tuhan ingat kita. Tapi kalau kita sedang berdosa, saudara mau Tuhan ingat terus? Saudara pernah punya pengalaman dengan mantan yang selalu ungkit-ungkit masa lalu gitu? Atau pasangan yang selalu daftar dosanya selalu diingat gitu ya. Kalau lagi berantem keluar lagi tuh listnya. Bahkan tambah panjang karena termasuk pelanggaran hari ini. Minggu depan berantem lagi, listnya tambah panjang lagi. Karena sudah termasuk lagi yang minggu lalu dan minggu ini. Tapi Tuhan bukan demikian gitu. Tuhan bilang dia akan ingat kita senantiasa. Tapi nanti di perjanjian baru, yaitu di Ibrani 10 ayat 17, dikatakan, aku tidak akan mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi di sini kita tuh mendapatkan keyakinan ya. Di satu sisi kita dalam kesulitan, Tuhan pasti ingat kita. Tapi barang siapa di dalam Kristus, orang yang di dalam Kristus dosa-dosanya dilupakan Tuhan, tidak diingat-ingat lagi. Jadi Tuhan bisa ingat kita, Tuhan juga melupakan kita. Karena itu di dalam ini ya, rainbow itu menjadi satu arah yang mengingatkan, yang menunjuk kepada salib gitu. Di rainbow tadi dikatakan Allah akan mengingat perjanjiannya. Di kayu salib Allah tidak akan mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini menjadi dua pasangan yang saling menyempurnakan gitu. Allah selalu ingat perjanjian kekal kita, tidak akan menghukum kita. Di sini Allah tidak akan mengingat dosa-dosa kita. Tapi masalahnya adalah setan selalu berusaha melakukan yang sebaliknya. Betul ya? Kalau kita di dalam keadaan
yang jatuh di dalam dosa, kita melakukan dosa yang begitu serius atau dosa yang berulang-ulang, kita pasti mengalami satu hal ini. Setan datang menuduh kita, lu jatuh lagi bro. Gila, lu Kristen katanya ya, pelayan ya, bisa jatuh lagi ya, bukannya udah komitmen nggak jatuh lagi. Sudahlah, mungkin lu bukan Kristen, percuma ke gereja bro. Munafik kamu. Di gereja itu, apalagi gereja reform, semuanya malaikat. Lu meleset, udah nggak usah pura-pura ke gereja. Dia ingin apa? Kita ingat dosa-dosa kita. Setan ingat, mau kita selalu ingat dosa-dosa kita. Kamu sudah pernah melakukan ini, kamu sudah jatuh begitu dalam. Tuhan, siapa yang bisa terima kamu? Gak ada lagi yang bisa terima kamu kan? Setan mau kita ingat dosa-dosa kita dan semakin menjauh daripada Tuhan. Dan setan tidak mau kita melupakan Tuhan. Bukan hanya melupakan, karena waktu kita sengsara kita nggak mungkin lupa sama Tuhan. Tapi yang dia bisikan adalah, sudahlah, kamu bukannya sudah menantikan, sudah berdoa sekian tahun, nggak ada jawaban doa daripada Tuhan. Keadaan juga tidak berubah kan? Kamu sudah melakukan apa aja? Udah komitmen ini, udah janji persembahan ini, sudah melayani ini. Lebih baik, enggak kan? Sudahlah, Tuhan mungkin sudah lupa sama kamu. Dia selalu ingin membisikkan Tuhan sudah melupakan kita. Dan dia mau ingatkan kita akan dosa-dosa kita. Sebaliknya begitu. Tapi Tuhan mau kita ingat Tuhan tidak ingat dosa kita. Tuhan mau kita ingat anugerahnya, salibnya. Betul, kita memang tidak bisa melupakan dosa kita. Bahkan Paulus pun ketika satu saat berkata, di antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Tapi gak berhenti di situ. Tapi anugerah Tuhan lebih besar daripada itu. Betul, kita terus diikat oleh masa lalu kita, oleh dosa-dosa kita. Tapi hanya di dalam Kristus, kunci itu, gembok itu bisa dibuka. Karena dia berkata, betul, kamu parah banget. Kamu betul melakukan dosa yang begitu besar. Tapi anugerah Tuhan lebih besar. Tapi pengampunan Tuhan lebih besar. Karena dari itu Tuhan terus ingin mengingatkan kita hal ini. Dan dosa itu memang kita ingat. Tapi dosa ini tidak berhenti. Waktu kita ingat dosa bukan hanya berhenti di dalam dosa kita. Dosa ini hanya menjadi jembatan untuk mengingatkan kita tentang anugerah Tuhan yang lebih besar lagi. Penerimaan Tuhan yang lagi. Second chance yang Tuhan berikan lagi. Betul, saya jatuh ke 100 sekian kali. Tapi kalau orang betul-betul di dalam Tuhan, betul-betul bertobat lagi, Tuhan akan memberikan second chance lagi. Karena itu agak berbahaya waktu kita mengajarkan salvation by grace. Calvin yang saya lupa siapa gitu ya, salah satu bapak gereja yang bilang, kalau kamu mengkhotbahkan anugerah Tuhan dengan benar, maka selalu ada resiko. Yaitu adalah kalau kamu mengajarkan kamu diselamatkan hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan baik, maka orang itu bisa berbuat seenaknya. Iya, tapi justru disitulah poinnya. Kalau orang berdosa yang terus melakukan dosanya lagi dan lagi dan lagi dan tidak pernah merasa menyesal, tidak pernah ingat sama Tuhan lagi, ya justru dia dengan bebas, oh sekarang saya sudah ampuni, saya boleh bebas berdosa, maka dia tidak pernah menerima anugerah. Tapi orang yang menerima anugerah akan terus dirundung oleh dosa dan mungkin jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Tapi justru disitulah rencana Tuhan, pengingatan Tuhan bekerja di dalam hatinya. Sekarang kamu ingat Tuhan lagi. Kamu sudah melupakan Tuhan. Sekarang ada kesempatan firman ini berbicara kepada kamu. Sekarang bertindaklah. Karena waktu Allah mengingat kamu, berarti Allah bertindak menyelamatkan kamu. Sekarang waktu kamu diberikan ingatan kepada Tuhan, sekarang kembalilah kepada Tuhan. Bertindaklah. Sekarang tinggalkan dosamu. Ini yang Tuhan inginkan gitu. Allah ingat, bertindak. Maka kita disuruh mengingat Tuhan dan juga disuruh bertindak. Bertindak untuk apa? Bertindak untuk melupakan dosa-dosa kita dan mengingat kepada anugerah Tuhan. Saya ajak kita membaca dari Mazmur 42 ayat ke-6 gitu. Ini satu disiplin rohani yang harusnya boleh terus menjadi
disiplin di sepanjang hidup kita gitu. Ya, disiplin apa? Disiplin yang dilakukan oleh pemazmur di 42 ayat 6 adalah ini. Judulnya kerinduan kepada Allah ya. Lalu dia cerita seperti rusa yang merindukan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, dan jiwaku gundah gulana. Lalu ayat 6, ayat 12, ayat 43 ayat 5 itu sama, refrainnya begitu ya. Yaitu adalah, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini siapa berbicara kepada siapa? Pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri. Disiplin apa ini? Preaching to yourself. Preaching to yourself. Seringkali kita preachingnya adalah, betul kan? Tuhan enggak ini? Iya betul. Makanya gue udah bilang apa? Iya. Setan berbicara, kita mengkonfirmasi. Tapi di sini di dalam situasi yang tidak mengenakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, gelisah dalam diriku, bunuh dirilah. Enggak gitu. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berarti pemazmur ini di dalam gundah gulananya dia seakan-akan preach kepada dirinya sendiri. Kenapa lu gundah gulana terus begini? Wake up man, wake up bro. Ingatlah apa? Ingatlah, berharaplah kepada Tuhan. Sebagaimana kamu pernah bersyukur kan, ingat kamu sudah dituntun Tuhan selama ini. Tuhan sudah melakukan ini dan itu. Sekarang jangan give up, jangan berhenti. Garis finish sebentar lagi. Ayo bangkit lagi, berdiri lagi, bangun lagi. Ini yang harus kita terus ingatkan. Yaitu ingatkan diri kita bahwa Tuhan mengingat kita. Mereka sedang mengingatkan apa? Connecting apa Mazmur ini? Mengconnecting apa yang sudah Tuhan lakukan di belakang dengan situasi di depan. Supaya kita bisa melangkah di depan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di belakang. Yang terakhir adalah, kita bukan hanya harus punya disiplin mengingatkan diri kita, tapi ada satu disiplin selanjutnya adalah disiplin melupakan diri. Karena dosa itu, kalau Luther memberikan definisi adalah menekuk diri. Jadi Luther itu kayak begini ya. Orang berdosa itu dia menekuk dirinya sehingga matanya, segala perhatiannya hanya bisa melihat dirinya sendiri. Gak bisa lihat Tuhan, gak bisa lihat sesama, hanya lihat diri terus. Dan bagaimana kita orang yang sudah diselamatkan, dipakai oleh Tuhan, dan dikatakan ya, belajar memfokus mencintai yang lain, bukan memperalat yang lain demi cinta diri. Tapi nggak bisa, masalahnya adalah gini, ini bukan cuma sekedar, ayo sekarang pelayanan dong. Kalau kita masih cinta diri, maka segala hal yang kita lakukan, kita pakai juga untuk cinta diri. Saya bisa saja melayani, tapi untuk apa saya melayani ini? Supaya saya dikenal orang, supaya saya punya tujuan tertentu, punya agenda pribadi yang sama sekali bukan hubungannya dengan apa yang Tuhan ingin, bukan sama sekali dengan tujuannya mencintai sesama, bukan. Saya bisa saja orang ya terpanggil, saya harus menolong ke Palu dan Donggala. Untuk apa? Supaya bisa saya selfie di situ, saya post di ininya, supaya saya dikenal sebagai orang yang peduli. Melayani enggak? Melayani, tetapi ujung-ujungnya diri, UUD, ujung-ujungnya diri. Kalau enggak dua, ujung-ujungnya duit. Dua itu aja. Apa? Kita menolong orang supaya ya masa kalah sama dia. Jadi kita melayani choir, masa saya kalah sama dia. Tujuan kompetisi. Kita masuk ke pelayanan itu kenapa kamu ikut KKR regional? Malu Pak, nanti saya masa sudah jemaat sekian ini tidak pernah KKR regional, entah dicap nggak reform, nggak ikut PA nggak reform. Jadi kita masuk ke pelayanan dengan semangat kompetisi, dengan semangat gengsi, dengan semangat yang bolak-balik tentang diri. Dan itu memang susah sekali karena memang kita selalu otomatis melihat kepada diri. Jadi disiplin melupakan diri adalah bagaimana penangkalnya, yaitu adalah dengan dua commandment yang terbesar yang Tuhan kasih, yaitu apa? Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Hanya ketika kita betul-betul tulus mencintai sesama, kita bisa melupakan diri kita. Seorang ibu yang menerobos ke rumah yang terbakar, dia sedang melupakan dirinya. Dia sedang melupakan kerugian api yang membakar tubuhnya. Karena dia apa? Ingin menyelamatkan anak
yang di dalam. Karena apa? Karena kasih. Jadi satu hal yang kita bisa benar-benar lakukan. Saya melakukan ini karena saya mengasihi diri saya, karena untuk keuntungan diri pribadi saya, atau karena ada kasih yang mungkin buat saya itu begitu susah. Karena itu ada beberapa kali kesempatan kalau di dalam saudara pekerjaan harus mengambil keputusan yang sangat-sangat tidak menguntungkan ya. Kalau saya melakukan hal ini, maka bisa dipecat bos, bisa dimusuhi teman sekantor, bisa melakukan ini. Itu pilihannya. Di situ apakah kita memilih untuk cinta diri atau melupakan diri. Hanya dua hal yang kita bisa ambil. Jadi bagaimana kita bisa melupakan diri? Yaitu ketika kita terus berfokus kepada Kristus, berfokus kepada sesama kita, belajar mencintai. Susah memang. Karena itu default mode kita dan mencintai diri. Tapi justru ketika kita lihat salib, ketika kita lihat rainbow, disitulah kita belajar mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Yang Tuhan sudah lakukan, rainbow itu seringkali digambarkan. Itu apa sih rainbow? Kenapa bentuknya rainbow begitu? Itu adalah busurnya Tuhan waktu menghukum manusia. Sekarang dia sudah gantung busurnya. Dia sudah gantung raketnya. Dia sudah gantung senapan anginnya gitu. Dia nggak akan ini lagi. Tapi rainbow begini ya, bukan begini kok ya. Sering diartikan bahwa begini, berarti panahnya kemana? Panahnya menghadap ke bumi, panahnya menghadap ke atas. Gitu. Jadi seringkali ditafsirkan sekarang senjata Tuhan itu bukan ditujukan kepada manusia, ditujukan kepada surga, kepada Kristus, yang nanti di kayu salib juga adalah tentang bagaimana senjata itu yang sangat mematikan dikenakan kepada Kristus. Supaya kita yang harusnya dilupakan Tuhan di dalam salib, Kristus dilupakan. Dan dia berteriak, mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau melupakan aku? Dan jawabannya adalah supaya kita boleh diingat. Supaya kita boleh diampuni dosanya. Supaya Allah tidak mengingat dosa-dosa kita. Maka dia harus melupakan Kristus di kayu salib. Itu yang menjadi kekuatan kita dari khotbah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau. Karena kami memiliki Allah yang terus mengingat umatnya. Allah yang tidak meninggalkan umatnya. Allah yang senantiasa menaruh kami di telapak tangan-Mu ya Tuhan. Yang selalu menaruh kami di depan mata-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh beroleh satu kepastian bahwa dosa-dosa kami, betapapun besarnya, ketika kami bertobat, ketika kami menerima Tuhan, ketika kami diampuni di dalam darah Kristus, kami boleh mendapatkan jaminan Allah tidak akan mengingat dosa-dosa kami. Dan kami boleh mendapatkan satu jaminan juga di dalam segala hal Allah akan mengingat kami. Terima kasih Bapak untuk janji-Mu, untuk covenant perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada Nuh, yang juga sekarang kami wariskan di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.